Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan uji kom praktikum 2 Cloud Computing 2020, yaitu kombinasi service Microsoft Azure, virtual machine, load balancer, automation, dan VPN. Di sini saya akan menjelaskan poin penilaian uji kom praktikum 2. Yang pertama ada virtual machine dan load balancer. Yang pertama ada jumlah virtual machine, ada 2. Yang kedua ada load balancing berfungsi. Yang ketiga ada web street aman. Terus ada automation, yaitu yang pertama fungsi menjalankan dan menghidupkan server berjalan. Ada email confirm ke official email lab pada waktunya, yaitu terdiri dari email, startup, shutdown, subject email, body email yang terdiri dari nama, name, kelas, dan action. Terus ada VPN, yang pertama bisa melakukan koneksi via VPN. Yang kedua ada file name.ovpn. Ya, terus ada website terdiri dari user interface website. Yang kedua ada header website. Yang ketiga ada contact. Yang terakhir yaitu YouTube. Yang pertama ada full screen record. Yang kedua ada minimal durasi video 15 menit. Yang ketiga ada wajah. 4 ada audio. Yang kelima penjelasan langkah-langkah dan kesimpulan. Nah, yang pertama itu kita buka resource groupnya terlebih dahulu. Buka Azure terlebih dahulu. Nah, di sini pertama itu kita membuat resource group. Nah, di sini saya membuat resource group dengan codingan yang udah ada pada praktikum. Nah, di grup ini kita ganti yaitu ujikom 2cc. Lalu kita masukkan ke ini script codingannya. Dan kebetulan di sini script codingannya itu agak lama, jadi saya langsung ke sini saja. Nah, selanjutnya itu kita bisa mengecek resource groupnya yang sudah dibuat, yaitu ini ujikom 2cc. Nah, di sini terdiri dari ini ada VMC1, VMC2, VMC3. Nah, dimana pada VMC1 ini kita belum ada IP-nya. Yaitu kita membuat load balancer-nya dulu. Di load balancer ini kita yaitu ketik load balancer. Nah, di load balancer ini kita klik create. Kebetulan tadi sudah buat, cuman di sini ujikom 2 ini ujikom 2cc. Di sini kita ganti ujikom 2cc, terus namanya itu kita ganti yaitu ujikom 2 load balancer yang tadi sudah kita buat. Terus ini pilih Asia Pacific. Di sini tadi recordnya terputus sendiri, jadi saya jelaskan di tahap ininya saja. Lalu di sini kita ganti yaitu IP load balancer. Terus kita pilih static, lalu kita view dan create. Nah, di sini kebetulan saya sudah buat, jadi saya cuma menjelaskannya karena tadi video recordnya terputus. Dan di sini kita akan di sini kita bisa melihat IP frontend IP configuration-nya, yaitu ini 13.76.92.86. Nah, kemudian kita akan buat IP-nya, IP di VMC1 ini agar bisa terhubung. Nah, selanjutnya itu kita ke backend pulse. Kita akan membuat pulse-nya. Kita ketik add. Nah, di sini kita kasih nama yaitu ujikom 2 pool. Di sini kita pilih yang ini.
VM VNet ujicom cc2. Lalu di sini kita ganti yaitu virtual machine, lalu kita add. Nah, lalu di sini kita pilih semuanya, lalu kita add. Lalu kita add. Jadi ini mengoneksikan load balancer ke virtual machine. Kita tunggu sampai selesai. Di sini masih running. Saya jeda dulu karena lumayan. Nah, ini sudah bisa. Kemudian kita lihat ke reset grupnya apakah sudah ada. Nah, ini sudah ada. Lalu kita klik. Nah, kita cek ke virtual machine-nya. Nah, ini IP-nya sudah ada, sudah terlihat. Kemudian kita ke healthy progress. Sini kita add. Nah, di sini kita ganti nama yaitu ujicom 2 Pro. Nah, di sini ini kita itu pilih berapa detik untuk ininya, untuk monitoringnya gitu. Jadi health probe ini tujuannya untuk memonitoring load balancernya. Nah, terus dua ini dia dikatakan tidak sehat apabila sudah finder lebih dari 2 kali. Lalu kita oke saja, kita tunggu. Kemudian setelah sudah kita ke load balancing rules. Kita refresh dulu. Nah, di sini kita add. Nah, di sini kita kasih nama yaitu ujicom lb rules. Di sini kita masukkan ini load balancer, terus yang udah kita buat, terus ini beacon pole yang udah kita buat, health probe yang udah kita buat juga, dan di sini session persistence-nya masih kita non saja, lalu idle timeout-nya 4 aja, lalu kita oke. Lalu kita tunggu lagi. Setelah sudah berhasil, lalu kita coba masukkan IP load balancer-nya. Ini coba ke sini. Nah, ini selanjutnya itu kita buka web browser-nya. Terus kita pilih yang ini. Di sini kita ganti ini 3, ganti 1000, lalu 2. Lalu pada URL kita ketikkan IP kita yaitu 113.2.168.1.1.
76 92 8 6. Kita masukkan ini, lalu kita start test. Ke web servernya ya, lalu kita kembali ke Azure, lalu ke ini isek review, belum keluar. Bentar, kita ulang. Lemot lagi. Maaf, ini jaringannya agak lemot. Saya jeda dulu. Maaf, di sini saya pindah tempat karena sinyalnya susah. Di sini saya klik view data metricnya. Nah, di sini di sini hasil matriknya seperti ini. Selanjutnya di sini tadi sudah ada jumlah virtual mesinnya, load balancer-nya berfungsi, terus web street-nya aman. Ini web street-nya tadi aman, udah ini web street-nya. Selanjutnya kita ke tahap automation. Baik, selanjutnya itu kita membuat automation. Yang pertama kita masukkan script coding terlebih dahulu. Di sini kita ganti yaitu Ujicom 2 cc automation. Lalu kita masukkan ke Azure. Kita ke Cloudshell. Kebetulan di sini lama, nanti akan saya jeda saja agar mempersingkat waktu. Ini sudah seperti ini. Kita lihat ke resource grupnya. Ini masih tahap. Bentar. Nah, ini sudah bisa. Kemudian kita bisa melihatnya. Kita bisa melihat VM-nya. Jadi VM-nya itu ada 2. Bentar, agak lemot. Aduh. Kau ini aja. Nah, di sini VM-nya kelihatan VM1 sama VM2. Kemudian setelah itu kita buat yaitu automation-nya,
lalu kita create. Nah, di sini kita ganti nama yaitu Ujicom CC Auto. Lalu di sini kita pilih yang ini tadi, research groupnya, lalu kita create. Nah, sudah. Nah, kita bisa lihat di research group. Ini sudah ada automationnya. Nah, di sini kita menggunakan runbook. Di sini itu untuk langkah-langkah kita membuat automationnya. Nah, di sini kita pilih yang PowerShell. Nah, di sini kita kasih nama yaitu Ujicom 2 CC Auto. Nah, di sini kita pilih yang PowerShell lalu create. Nah, di sini kita masukkan script codingan yang sudah diberikan waktu praktikum, yaitu ini. Yang bisa kita copy, lalu kita masukkan ke sini, lalu kita paste. Kemudian kita test pen, lalu kita start. Nah, saya akan menjelaskan. Di sini kan tadi shutdownnya itu kita ganti yaitu 21.00 dan startupnya itu 19.00. Nah, di sini itu saya sudah berhasil, yaitu di sini akan stop. Nah, kita coba kita startup. Sebelumnya kita copy dulu ini scriptnya karena nanti bakal dibutuhin. Notepad. Nah, kita masukkan sini saja. Nah, di sini kita ganti yaitu 19.00. Nah, kita start lagi. Oh, file bentar. Oh, di sini sudah kita ganti. Di sini udah bisa coba. Auto 19.
Nah, di sini saya rubah scriptnya. Di sini pas startup bisa, dan ini startup kita kopas saja ke script sini. Ini pas di bagian startup, coba kita ke bagian shutdown lagi. Dan pas waktu di bagian startup ini jadi running, yang tadinya itu stop dan ini running, berubah jadi running. Nah, lalu kita coba di shutdown lagi. Ini sudah bisa. Coba kita lihat ke ini, kita refresh reset groupnya. Nah, ini kembali ke stop lagi. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kita publish, lalu kita yes. Nah, setelah itu kita ke resource groupnya lagi. Kemudian di sini kita ketik logic app. Sini kita akan membuat logic app-nya. Kita klik create. Nah, di sini jangan lupa kita pilih reset groupnya. Lalu di sini kita kasih nama itu ujicom 2 logic app saja. Jadi kami coba cc logic app. Di sini kita ganti Asia. Kita lanjut review grid. Bentar. Ini create. Nah, sudah, kita tunggu sampai ini selesai. Di sini ada ini logical apps designer-nya. Selanjutnya kita ke resource, recurrence. Nah, di sini kita pilih time zone. Maaf, di sini kita ganti day 1. Kita pilih time zone sama add host. Nah, di sini kita pilih yang +7 Bangkok, Jakarta. Di sini kita pilih 6 saja. Jadi di sini tuh kayak 6 hari sekali gitu. Sini itu untuk mengatur waktu si runbook gitu, mengatur jam runbooknya. Lalu kita new step. Di sini kita ketikkan create job. Kita ketik create job. Nah, kita ketik ini, klik ini, lalu kita sign in menggunakan akun yang sudah kita buat.
Oh, salah. Maaf. Nah, di sini kita isi yaitu Azure for Student. Lalu di sini kita pilih yang research group yang kita udah buat. Lalu di sini kita klik automation akun yang udah kita buat. Lalu di sini kita klik yes. Dan di sini kita pilih yang runbook yang udah kita buat tadi. Terus di sini kita pilih yang runbook yang udah kita buat tadi. Lalu di runbook parameter nya di sini tadi maaf benar. Nah, di sini kan stop. Berarti kita akan menggantinya coba yaitu VM 01 VM 02. Lalu runbook parameter resource groupnya itu tadi ujicom 2 cc auto. Dan di sini itu tadi kita coba startup itu. Di sini kita coba akan menyalakan si resource groupnya, si virtual matchingnya dari sini. Ya. Selanjutnya kita new step. Kita ke tahap selanjutnya kita cari yaitu get job output. Nah, di sini ada kita isi dengan Azure for Student. Kita isi ini subgroupnya, lalu automation akunnya. Di sini kita pilih yang job ID untuk outputnya. Kemudian kita new step, pilih parse JSON. Nah, ini kita pilih. Nah, di sini kita masukkan script yang tadi startup. Kita masukkan ke sini skemanya. Kita pilih maaf tadi kita harusnya pilih ini sample private schema, generate schema, lalu kita masukkan yang startupnya, lalu down, lalu nah di sini kita pilih yang konten karena harus di sini. Lalu kita new step, kemudian di sini kita pilih kita ketikkan Outlook, lalu pilih yang send in email. Nah, kemudian kita sign in. Kita masukkan, lalu kita sign in. Nah, ini sudah ada, sudah muncul. Di sini kita kirimkan email ke emailnya Cloud Computing, yaitu Cloud Computing Team
komputing 2020 outlook.com. Di sini subjeknya ini dari 20, lalu body emailnya itu nama, name, kelas, action, nama Indonesia, name 67 ini 1843, kelas 3.4262, lalu action itu startup 20 19 sudah. Selanjutnya kemudian kita save, lalu kemudian kita run. Kita tunggu. Sini masih tahap run. Saya jeda saja untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini sudah berhasil terkirim ke email yang dituju, yaitu emailnya Cloud Computing Team 2020 outlook.com. Nah, di sini ada tulisannya updating. Nah, di sini udah running sesuai dengan yang tadi kita masukkan ke JSON-nya. Selanjutnya kita akan melakukan koneksi via VPN. Yang pertama kita masuk ke resort groupnya lagi. Baik, kita lanjut membuat VPN. Yang pertama kita membuat resort group terlebih dahulu. Di sini kita kasih nama ya, Ujicom 2 VPN. Di sini kita ganti nama yaitu Asia Pasifik Asia, lalu create. Nah, di sini sudah ada ya, ini VPN. Lalu kemudian kita akan membuat VM-nya. Kita ke VM, lalu klik add virtual machine-nya. Kita tunggu. Di sini kita pilih yang tadi sudah kita buat VPN-nya, lalu kita kasih nama Ujicom 2 VPN VPC VPN VPC.
lalu kita ini regionnya Asia Pasifik, lalu Ubuntunya Ubuntu 18.04. Lalu di sini kita rubah, yaitu kita pilih yang ini B1MS, lalu select. Selanjutnya kita masukkan password, username kita kasih nama saya sendiri saja, lalu passwordnya. Nah, kemudian setelah itu kemudian kita pilih yang ini HTTP sama HTTPS, lalu kita next, save. Ini kita next saja. Nah, di sini kita ganti, di sini kita tambahkan yaitu RDP, lalu review encrypt. Nah, di sini akan ada prosesnya, lagi proses. Lalu kita klik create. Nah, setelah sudah, kita ke Go Research, kemudian kita klik IP-nya, lalu kita ke putih. Nah, di sini IP-nya kita masukkan, lalu kita open, lalu kita klik yes. Di sini kita login, passwordnya. Nah, kemudian kita masukkan script. Di sini kita ketikkan yaitu sudo enter, lalu kita akan mengupdate si repository Ubuntunya. Sudo apt-get sudah apt-get update dan sudo apt-get upgrade, enter. Kita tunggu. Sudo tadi salah masukkan script, sudo apt-get upgrade dan sudo apt-get update min-y. Kita enter, kita yes. Kemudian kita masukkan scriptnya, yaitu wget https terus it.io lalu /vpn lalu min besar open vpn terus install .sh. Nah, kita akan menginstal ininya. Kemudian kita tekan perintah ls. Ya, file scriptnya ini sudah ada. Kemudian kita masukkan perintah yaitu chmod lalu min x open vpn min install .sh. Kita enter. Oke, sudah. Lalu kita masukkan yaitu sudo ./open vpn min
install.sh. Kemudian kita enter. Maaf, salah, install.sudo. Maaf, kita salah masukkan codingan cmod plus x open vpn install.sh, lalu kita enter. Kemudian kita masukkan sudo /open vpn install.sh. Nah, masuk. Kemudian kita masukkan public IP address-nya. Maaf. Kita samain yang IPv publicnya yang tadi, yaitu 13.76.226.89, terus enter. Kita pilih yang UDP, kita bentar. Lalu kita masukkan 1194. Sini kita pilih yang di sini, kita mengetikkan tombol nomor 2, yaitu pilih yang Google, lalu ketik client, lalu enter saja untuk memulainya. Kemudian kita ketikkan cd, lalu ls, lalu kemudian di sini kita tulis sudo apt get install nginx terus media. Kemudian ketik ls, lalu cp client.ovpn. Salah masukkan script client.ovpn /var/www/html. Kemudian masuk cd var www/html. Nah, kemudian setelah itu kita klik ls, terus sini kita coba sudo systemctl status nginx. Nah, sudah aktif running di sini. Lalu kemudian kita masukkan yaitu sudo aduh, kok ngelag ya. Kita masukkan yaitu sudo systemctl status open vpn server service.
serve open VPC sudo system ctl system ctl status. Nah, kemudian kita ke network, lalu ke add. Nah, di sini kita ganti 1194 UDP, terus nama. Open VPN. Oke, namanya nama sing apa sih, anjir. File nama namanya Bimasa sub nim 6705184013, terus add. Nah, ini sudah. Open VPN connect ya. Kemudian kita masukkan IP public, langsung ke tab baru, paste, terus enter. Salah, slash client titik OVPN, pas enter. Yang sudah ke download, lalu kita buka, kita browse. Ini di sini lalu 113 ya. Nah, akan seperti ini. Sekian, terima kasih karena waktunya nggak sampai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.